أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pemirsa yang telah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan melalui media Halo Ustadz. Insyaallah kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dengan kadar ilmu yang kita miliki. Baik, pertanyaan pertama secara tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada orang di lingkungan rumah sudah terkenal katanya mengobati orang yang sakit gaib. Lalu dia menawarkan kepada saudara saya, kebetulan belum mempunyai jodoh, untuk memakai semar mesem. Katanya agar banyak orang yang suka. Kemudian dia juga menawarkan saudara saya untuk memakan ingkung ayam, yang katanya dengan memakan ayam tadi, semua urusannya akan jadi lancar. Orang-orang akan segan dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah kedua hal tadi termasuk syirik? Saya sudah bilang ke saudara saya bahwa itu syirik, tapi mereka tidak menggubris. Mohon jawabannya, terima kasih. Ya, barakallahu fik. Terkait dua pertanyaan di atas tadi, ini bagian daripada praktek syirik. Bisa jadi dia jatuh kepada syirik kecil, dan bisa jadi dia jatuh kepada syirik besar. Perkara ini sangat tegas dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jampi-jampi, ruqa itulah jampi-jampi yang dibacakan oleh dukun atau tukang ramal. Kemudian yang kedua, tamaim itu adalah jimat. Jimat yang digunakan apakah berbentuk gelang, apakah berbentuk ikat pinggang, apakah berbentuk tulisan yang dilipat lalu disimpan di dompet, itu bagian daripada jimat. Dan yang ketiga, Rasul menyebutkan at-tiwalah. At-tiwalah ini pelet. Ini mungkin ada kaitannya dengan tadi nih, semar mesem tadi nih, supaya dilihat lebih gagah, lebih lebih berwibawa. Jadi supaya orang yang melihat seakan-akan terlihat ganteng, manis, dan seterusnya. Nah, ini bagian daripada tiwalah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Pelet. Tapi dulu umumnya orang itu melet pasangannya sendiri. Istri, supaya suaminya tidak jatuh ke tangan orang lain, dia biasanya pakai pelet untuk melet suaminya. Tapi pelet di sini sudah bersifat umum. Apakah sudah menjadi pasangannya atau belum menjadi pasangannya, tetap tiwala ini bagian daripada syirkun, kata Nabi SAW. Ini adalah perbuatan atau praktek daripada kesyirikan. Jadi dua perkara di atas tadi ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa tidak dibenarkan dalam Islam? Karena ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kata para ulama, apa saja yang dijadikan oleh seseorang sebagai sebab, namun itu tidak diakui oleh syariat Islam sebagai sebab, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Kami ulangi kaidah ini supaya kita betul-betul paham. Kata para ulama, siapa orang yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, namun Islam tidak menganggap dan tidak mengakui itu sebagai sebab, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Tadi yang seperti dicontohkan, memakan ayam tertentu misalnya, atau bagian ayam tertentu yang dimakan. Itu kan berarti mengambil sebab untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan supaya dia lebih terlihat wibawa, lebih disegani. Karena ayam yang dimaksud tadi itu adalah ayam yang ditakuti oleh jenis ayam-ayam yang lain, misalnya begitu. Nah, ini kan menjadikan satu sebab yang di dalam syariat Islam tidak ada itu menjelaskan itu sebagai sebab.
Begitu juga misalnya dalam pengobatan. Kita mau mencari kesembuhan. Terus kita carilah sebab kesembuhan itu sesuatu yang tidak pernah diakui di dalam Islam. Apa misalnya? Ada anak yang sedang demam, sakit, flu dan seterusnya. Pergilah datang ke orang pintar. Orang pintar ini mengatakan, coba kamu cari ayam yang berjenis hitam semua, nanti kamu lepaskan di hutan ini. Ini apa hubungannya dengan sakit anak tadi? Mau mencari kesembuhan, tapi sebabnya itu tidak diakui dalam syariat Islam. Nah, kalau tidak diakui, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Kesyirikan mana? Bisa jadi umumnya orang jatuh kepada syirik kecil, karena dia tetap mengakui bahwa Allah yang menyembuhkan. Mereka pasti akan mengatakan Allah yang menyembuhkan. Cuma melalui perantara ini. Nah, ini kata para ulama jatuh dia kepada syirik kecil. Tapi kalau dia mengakui bahwa semata-mata yang menyembuhkan itu adalah ayam tersebut, maka dia jatuh kepada syirik besar. Karena dia tidak ada pengakuan sedikit pun di dalam dirinya bahwa ada urusan campur tangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Orang yang biasanya terjadi dalam hal yang seperti ini umumnya jatuh kepada syirik kecil, seperti ada orang yang memakai gelang 3 warna misalnya, dari tiga warna benang, ada merah, ada putih, ada hitam. Nah, kemudian dijadikan itu sebagai jimat. Umumnya mereka jatuh kepada syirik kecil karena mereka tetap meyakini bahwa yang berikan manfaat dan memberikan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya dihindari apa yang dilakukan oleh saudara tersebut dan berikan nasihat agar dia selalu menjauhi perbuatan tersebut. Karena ini bagian daripada hal yang dilarang oleh Rasulullah, datang ke dukun. Bahaya nanti kepada amalan saudara kita ini. Seakan-akan dia ini dihukumi seperti datang ke dukun. Sedangkan Nabi SAW sangat tegas dalam hal ini. Kata Nabi SAW, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqa, summa sa'alahu fasaddaqa. Siapa orang yang datang ke dukun, dia bertanya kepada dukun dan dia membenarkan dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika rumah yang sering kita tempati salat, berzikir, mengaji dan berselawat, lantas di dalam rumah tersebut ada orang yang berperilaku zina. Apakah rumah kami yang sering ditempati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi tidak berkah dan amalan-amalan kami tidak diterima karena ada perbuatan maksiat di dalam rumah tersebut? Ya Allah alam bisawab, saya tidak mengerti kasusnya seperti apa di rumah itu, tapi pada yang saya pahami dari kasus ini bahwa penghuni rumah ini Masya Allah, orangnya orang-orang soleh, sehingga dia menjadikan rumah tersebut sebagai tempat ibadahnya. Dia sholat di sana, sholat tahajud, kemudian baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain yang dia kerjakan di rumah tersebut. Ini kan berarti penghuni rumahnya, Masya Allah, orang-orang soleh. Tapi ada satu orang misalnya dari anggota keluarga itu yang melakukan kemaksiatan. Entahkah itu berzina, entahkah apa, entahkah mencuri, entahkah dia pesta narkoba ternyata dalam rumah tersebut. Nah, yang menjadi masalah, apakah ibadah yang dilakukan dalam rumah tadi itu akan mencabut keberkahan dari ibadah-ibadah yang sudah dilakukan, atau mungkin akan menghapus pahala yang sudah dikerjakan oleh penghuni rumah tersebut? Kata para ulama, dilihat dulu rincian dari permasalahan itu. Kalau memang salah satu anggota keluarga yang melakukan kemaksiatan itu di dalam rumah ini secara sembunyi-sembunyi, maka kesialan itu akan didapati oleh perorangan dari yang melakukan maksiat ini. Dan tidak akan menyebar kepada anggota keluarga yang lain, dan tidak akan menyebar kepada rumah itu. Kesialan itu tidak akan turun kepada penghuni rumah yang lain dan tempat tinggal itu. Enggak. Karena dia melakukan kemaksiatannya sendiri, maka dia akan mendapatkan kesialan, dampak buruk dari maksiat itu, ya dia dapatkan sendiri. Azab dan iqab yang Allah akan hukum hanya kepada pelaku maksiat ini, karena dia melakukannya sendiri secara diam-diam. Jika anggota keluarga yang dimaksud tadi melakukan perbuatan maksiat di depan keluarganya, diketahui oleh keluarganya, namun keluarga yang tadi yang soleh-soleh tadi ini mendiamkan saja,
mendiamkannya dan tidak menasehatinya, menganggap itu adalah perkara yang biasa, ini yang berbahaya. Berbahaya seperti ini. Bisa jadi Allah akan menurunkan iqabnya, menurunkan hukumannya tidak hanya kepada pelakunya saja, tapi kepada siapapun orang yang tinggal di rumah itu secara umum. Jadi keberkahan daripada rumah dan ibadah yang dilakukan itu bisa jadi akan diselimuti juga oleh bala, oleh iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW pernah menggambarkan pelaku maksiat yang itu terjadi secara terang-terangan tapi dibiarkan saja. Perumpamaannya seperti orang yang berada di satu kapal. Jadi kapal tersebut ada tingkat bawah, tingkat atas, begitulah kapal itu. Lalu kemudian orang yang berada di tingkat dasar ini, kalau mau ngambil sesuatu harus naik ke atas, terutama air. Misalnya dia butuh air, dia harus naik ke lantai atas ngambil air. Lalu kemudian orang yang di lantai bawah ini malas. Ya sudah, kalau begitu saya kalau mau ambil air, saya bocorin aja nih perahu. Dibocorin perahu. Nah, ketika aktivitas dia melakukan untuk membocorkan perahu itu dilihat oleh orang-orang sekitarnya dan hanya dibiarkan saja misalnya, jangan dibocorin, nanti bahaya buat kita. Nggak ada usaha untuk melarang itu, tetap dia lakukan sampai perahu itu bocor. Pertanyaannya, apakah yang akan tenggelam itu adalah si pelaku saja atau teman-temannya atau semua orang yang tinggal berada di perahu itu? Tentu jawabannya adalah semua orang yang berada dalam perahu itu pun akan ikut tenggelam. Kenapa seperti itu? Karena mereka-mereka yang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh tadi, salah satu penumpang tadi, dibiarkan saja, tidak dilarang, tidak dicegah. Akhir-akhirnya seperti itulah. Jika di satu keluarga, lalu kemudian salah satu anggota keluarganya melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, namun tidak dicegah, tidak ada usaha untuk menghalanginya, maka dikhawatirkan hukuman Allah Subhanahu wa taala turun kepada seluruh anggota keluarga itu secara umum. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Ustaz, saya tidak memberikan pinjaman ke orang tua dikarenakan terlalu banyak mudaratnya. Nanti pasti bertengkar. Gimana Ustaz? Saya takut berdosa. Ya malah kita berdosa kalau tidak memberikan sesuatu yang diinginkan oleh orang tua. Apalagi sesuatu yang diinginkan oleh orang tua itu adalah sesuatu yang dia butuhkan saat itu. Jangankan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Artinya bukan perkara primer gitu. Perkara yang untuk penyempurna dari kebahagiaan dunia orang tua kita saja, kalau mereka minta ke kita, kita mampu untuk memberikannya, berikan. Jangan seperti yang disebutkan tadi nih. Ini kan menghutangi gitu. Artinya memberikan pinjaman. Memberikan pinjam aja kita berat untuk memberikannya, apalagi memberikan secara cuma-cuma gitu. Harusnya kita sebagai anak ya jangankan meminjamkan, memberikan secara cuma-cuma saja harusnya kita lakukan gitu. Ya kalau gara-gara meminjamkan itu dikhawatirkan nanti terjadi pertengkaran karena mungkin nanti orang tua tidak akan membayarnya dan begini begitu dan seterusnya, akan terjadilah pertengkaran. Ini yang salah bukan orang tuanya. Yang salah adalah kita sebagai anak. Harus dipertanyakan pada diri kita. Apa yang menghalangi kita untuk memberikan orang tua tersebut? Tidak boleh kita hitung-hitungan dengan orang tua. Apalagi orang tua minta ke kita untuk sesuatu yang benar-benar dia butuhkan saat itu. Kecuali kalau memang orang tua itu tiap hari minta, tapi bukan perkara-perkara penting yang ingin dibelikan. Nah, kita tinggal berikan nasihat saja. Tapi kalau sesuatu yang penting, kita lihat itu perkara yang penting, udah berikan. Apa yang kita miliki berikan. Ingat hadis Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh hartamu itu adalah milik orang tuamu. Ini sudah sangat tegas hadis Nabi SAW.
Kalau memang tidak, kita khawatir orang tua itu membelanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, kita tinggal mengarahkan saja. Tinggal mengarahkan, tinggal mendiskusikannya. Atau karena memang kita nggak mampu nih. Kita nggak mampu. Nah, kalau kita tidak mampu, tinggal kita berikan penjelasan kepada orang tua tersebut. Ya. Ya Allah alam bisawab. Intinya adalah kita tidak boleh terlalu hitung-hitungan dengan orang tua kita, karena dulu semasa kita kecil orang tua kita tidak pernah hitung-hitungan dalam memberikan nafkahnya kepada kita. Ya Allah alam bisawab.